Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah setelah menyelesaikan sholat isya, kita lanjutkan haji kita mengenai tema hadis periodisasi atau babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kita sudah membicarakan periode pertama, periode kenabian, yang intinya berlangsung 23 tahun saja, dengan pembagian 13 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di kota Mekah sebelum hijrah, dan 10 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di Madinah setelah hijrah. Dan situasi sebelum dengan setelah hijrah amat sangat berbeda. Ketika masih di Mekah sebelum hijrah, Nabi dan para sahabat situasinya mirip dengan situasi kita sekarang, dalam kondisi kalah. Dalam kondisi yang berjaya justru kaum musyrikin Quraisy, sehingga persekusi, marginalisasi, kriminalisasi, penganiayaan, pengusiran, penyiksaan, bahkan pembunuhan itu menjadi pemandangan sehari-hari di kalangan para sahabat waktu itu. Nah, kita pun sekarang seperti demikian, ya. Namun skalanya bukan skala Jazirah Arab, tapi skalanya skala global, ya, mendunia, ya. Belum selesai kita mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, tiba-tiba kita dengar saudara-saudara kita di Rohingya teraniaya. Belum selesai yang di Rohingya, tiba-tiba kita dengar yang di Kashmir teraniaya. Kemudian selanjutnya di Xinjiang, ya, di China bagian barat, ya, saudara-saudara kita teraniaya. Pendek kata, berita tentang persekusi, marginalisasi, kriminalisasi ini setiap waktu selalu kita dengar, ya. Baik, nah periode kenabian sudah selesai kita bicarakan. Kita lanjutkan periode kedua, periode khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Periode ini sering disebut periode kepemimpinan khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan periode ini seperti periode pertama tidak berlangsung lama juga, Pak. Hanya berlangsung 30 tahun. Dan sewaktu Nabi hidup, Nabi sudah katakan, memang demikian adanya. Setelah aku, kata Nabi, akan muncul para khulafa thalathuna aman, para khalifah 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, setelah itu muncullah raja-raja, ya. Nah, jadi periode kedua ini berlangsung 30 tahun saja, dari tahun 10 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Dan yang menjadi para pemimpin umat, para khalifah Rashidah, adalah sahabat-sahabat pilihan yang semuanya mubasysyirin bil jannah, sudah dikabarkan akan menjadi penghuni surga. Ya, mereka itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah pertama selama 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah kedua selama 10 tahun. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah yang keempat selama 6 tahun. Lalu yang terakhir Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memimpin hanya 6 atau 7 bulan saja. Ya, kemudian Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, jadi ini periode kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Disebut ala minhajin nubuwah, mengikuti metode kenabian, karena kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang sangat mirip dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka bukan Nabi. Mereka ini sahabat. Ya, mereka manusia yang mendampingi Nabi, tapi mereka bukan Nabi. Ya, dan mereka telah memperlihatkan kepemimpinan yang dahsyat sekali. Ya, Masya Allah, nggak ada tandingannya, Pak. Ya, masing-masing punya ciri khasnya. Abu Bakar punya ciri khasnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk Hasan bin Ali. Masing-masing mereka punya keistimewaan sendiri-sendiri. Dan waktu Nabi hidup, Nabi pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di."
Addu alaihim bin nawajid. Artinya, hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian, ya. Jadi jelas-jelas Nabi menggambarkan bahwa periode yang layak untuk dijadikan teladan itu periode kenabian dan periode Khulafaur Rasyidin, ya. Nabi tidak pernah menyebutkan hendaknya meniru periode yang berikutnya. Ya, tidak ada hadisnya menyebutkan ikuti periode, ya, Mulkan Adhan. Nah, periode ketiga itu Mulkan Adhan, raja-raja menggigit. Apa yang menjadi ciri khas periode ini? Periode ini adalah periode di mana umat Islam tetap memiliki pemimpin tertinggi dengan gelar khalifah. Ya. Kalau pemimpin tertingginya khalifah, berarti sistem bernegaranya namanya apa? Khilafah. Ya. Seperti kalau pemimpin tertingginya presiden, maka sistem negaranya republik. Kalau pemimpin tertingginya raja, berarti sistem negaranya kerajaan, begitu ya. Nah, jadi ini di zaman raja-raja menggigit ini, pemimpin tertinggi umat masih digelari khalifah, yang berarti sistem bernegaranya apa? Khilafah, ya. Apa ciri khas khilafah? Ciri khas khilafah adalah Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum, ya. Nah, cuma kenapa Nabi Muhammad SAW menjulukinya era Mulkan Adhan? Kenapa nggak diteruskan saja? Kenapa nggak disebutkan saja ini masih bahagian dari khilafah ala minhajin nubuwah? Kenapa tidak demikian? Karena sejujurnya di periode ketiga ini, sekalipun yang memimpin khalifah, sekalipun negaranya masih disebut khilafah, sekalipun Quran dan Sunnah dijadikan sumber nilai, norma, dan hukum, tetapi ada perbedaan dalam penerapan kepemimpinan, ya. Apa perbedaannya dibandingkan Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berusaha sekuat tenaga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara di periode ketiga ini ada pola suksesi pergantian khalifah kepada khalifah berikutnya yang tidak menggunakan kaedah musyawarah, mufakat, baiat, tetapi yang digunakan adalah pola kerajaan, ya. Pola kerajaan itu bagaimana? Ya, waris mewarisi, turun temurun, ya Pak. Abu Bakar Siddiq bukan ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan ayahnya Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan bukan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memang ayahnya Hasan, tetapi Hasan diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bukan karena anaknya Ali, bukan. Tapi karena setelah Ali terbunuh oleh seorang Khawarij, ya, para sahabat senior yang masih hidup bermusyawarah dan bersepakat memandang bahwa Hasan bin Ali adalah orang yang paling pantas menjadi khalifah, bahwa di anaknya Ali itu lain perkara. Tapi Ali tidak terlibat di dalam mendorong-dorong anaknya menjadi khalifah, tidak ada, ya. Nah, sementara di era Mulkan Adhan ini, khalifah demi khalifah itu sudah mempersiapkan putra mahkota, begitu, ya. Paham ya Pak ya? Ini harus dipahami supaya kita mengerti sejarah kita ini secara utuh, secara lengkap. Dan kita bisa membedakan kenapa kok Nabi sebut ini era khilafah ala minhajin nubuwah, kenapa ini era Mulkan Adhan, begitu. Nah, jadi di era ini, ya, benar kitabullah dan sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tetapi pola suksesi dari khalifah ke khalifah tidak lagi seperti para khulafaur rasyidin, ya. Tetapi sudah menggunakan pola kerajaan, ya. Nah, dan periode ketiga ini adalah periode yang sangat lama, Pak. Dia berlangsung dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Jadi 1302 tahun, Pak, periode ini berlangsung. Silih berganti kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun, ya. Dan diantaranya yang terkenal tiga, yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, kemudian kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah, kemudian kerajaan Kesultanan Utsmani Turki, ya. Ini berlangsung total 1302 tahun, ya. Nah, jadi kita tidak boleh menutupi sejarah, Pak. Kita tidak boleh berpura-pura nggak mengerti sejarah.
kita yakin di periode ketiga ini kadangkala Allah takdirkan umat Islam mendapatkan khalifah yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, adil ya. Contohnya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah di zaman Bani Umayyah. 2,5 tahun saja beliau memimpin, tapi Masya Allah, masyarakat berubah menjadi masyarakat yang mirip seperti zaman Khulafa ar-Rasyidin dalam 2,5 tahun. Bahkan kemakmuran waktu itu mencapai titik di mana zakat sudah dikumpulkan dari para orang-orang yang memang wajib zakat, dibagikan kepada mustahik yang 8 asnaf itu, Pak, masih bersisa banyak. Akhirnya para ulama harus bermusyawarah khusus membicarakan sisa zakat ini diapakan. Akhirnya kesepakatannya dibagikan kepada orang fakir dari kalangan orang kafir, Pak. Masya Allah. Jadi ijtihad, ada ijtihad. Ini tidak pernah terjadi, Pak, Masya Allah. Ya. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri juga ada era di mana Allah takdirkan khalifah-khalifahnya zalim, Pak. Zalim, ya, bengis kepada umat. Contohnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini diangkat menjadi khalifah oleh ayahnya Muawiyah, ya. Nah, beliau ini masih muda ketika diangkat jadi khalifah. Dan waktu itu masih ada sahabat-sahabat yang hidup. Dan ada sahabat-sahabat tertentu yang nggak setuju dengan cara seperti ini. Karena ini pernah dicontohkan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Mengangkat anak sebagai khalifah. Ya, sehingga mereka protes, mereka tidak setuju. Nah, protes ini muncul di kota Madinah. Akhirnya Yazid, ya, menyuruh seseorang untuk mengumpulkan pasukan, Pak, menyerang kota Madinah, ya. Ini yang kemudian dikenal dengan tragedi Al-Harrah, ya. Tragedi yang terjadi di satu wilayah di pinggir kota Madinah, terjadi pembantaian, Pak. Ya, bayangkan masa seorang khalifah menyuruh pasukan menyerang kota suci Madinah yang ada kuburan Nabi Muhammad SAW, yang ada Masjid Nabawi, yang para sahabat-sahabat walaupun sudah lanjut usia masih hidup. Ya, ini kan luar biasa, Pak. Ya, bengis sekali. Ya. Nah, termasuk ada kejadian seorang khalifah yang memimpin di zaman ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah. Nah, khalifah ini pikirannya banyak dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang faham Mu'tazilah ini faham liberal, Pak. Ya. Nah, jadi dia menyuruh Imam Ahmad mengeluarkan fatwa pesanan khalifah. Ya, jadi jangan salah, Pak. Fatwa pesanan penguasa bukan baru zaman sekarang, Pak. Zaman dulu juga ada. Gitu. Cuma yang beda apa? Sikap ulamanya yang beda. Waktu itu Imam Ahmad disuruh sama khalifah mengeluarkan fatwa yang isinya apa? Al-Quran adalah makhluk. Ya. Imam Ahmad mau mengeluarkan fatwa itu? Tidak mau. Karena Imam Ahmad berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkeyakinan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman-firman Allah. Tidak boleh dirubah menjadi Al-Quran makhluk ciptaan Allah. Tidak boleh. Ya. Diancam penjara sama khalifah. Imam Ahmad nggak peduli. Dipenjara dia. Nah, sudah dipenjara, dibujuk lagi, dirayu lagi, diintimidasi supaya mengeluarkan fatwa itu. Nggak mau Imam Ahmad. Diancam pecut. Ya, cambuk. Ya. Nggak peduli Imam Ahmad, dicambuk dia. Dan Imam Ahmad tidak menyuruh umat untuk melakukan pemberontakan kepada khalifah. Mengapa? Karena khalifah ini walaupun zalim, walaupun bengis, masih punya jiwa bukan negarawan, Pak, khilafahwan. Gitu. Ya, masih punya jiwa khilafahwan. Dalam arti apa? Dia masih menyatakan Quran dan Sunnah sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tapi karakternya zalim, bengis. Ngerti ya, Pak? Ya. Nah, maka Imam Ahmad bersabar saja menghadapi penguasa model begini. Nah, jadi sejarah mencatat, Pak, selama 1302 tahun itu tidak melulu umat Islam punya khalifah yang adil, yang rahmah, yang baik. Tapi kadang-kadang ada khalifah yang zalim, yang bengis. Ya. Dan cilakanya musuh-musuh kita dari barat yang mempelajari Islam,
jika menulis sejarah Islam yang diambil cuplikan-cuplikan dari zaman khalifah-khalifah yang zalim ini, Pak. Dan ini sebarluaskan ke dunia. Dan sebagian umat Islam ketika membacanya meyakini, oh begitu khilafah, berarti harus kita tolak khilafah ini, harus kita tentang karena khalifahnya zalim. Begitu. Benar ada yang zalim, tapi tidak semuanya zalim, Pak. Ya. Dan jangan salah, ini babak ketiga bukan babak kedua. Kalau babak kedua tidak ada satupun yang zalim. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan semuanya adalah sahabat-sahabat mubasysyirin bil jannah, sudah dijamin surga sama Nabi SAW. Maka ketika mereka memimpin, semua rakyat umat mencintai, ya, merasakan kasih sayang dari Khulafaur Rasyidin. Nah, tapi di era raja-raja menggigit memang, ya, kalau orang Prancis menyebutnya era komsi-komsa, kata orang Arab nisif-nisif, separuh-separuh. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, ya. Nah, jadi ini berlangsung 1302 tahun, Pak. Sampai tibalah tahun 1342 Hijriah, Allah Ta'ala mengeluarkan sebuah takdir, keputusan berlakunya ayat ini, Pak. Ayat sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Jadi setelah 1342 tahun umat Islam memimpin umat manusia, Pak, ya, Allah kemudian memutuskan, cukup umat Islam memimpin, sekarang aku putuskan yang lain yang memimpin dunia ini. Boleh Allah keluarkan keputusan seperti itu? Berani-berani bilang nggak boleh, ya. Allah wal Jabbar, Allah itu yang maha memaksa. Kalau Allah sudah memaksakan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau berikan kerajaan siapa yang kau kehendaki, kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi hak Allah. Nah, Allah mentakdirkan tahun 1342 Hijriah berlaku sunnatut tadawul. Giliran dipindahkan. Tongkat kepemimpinan umat manusia dipindahkan dari tangan umat Islam ke tangan al-Yahud wan Nasara. Jadi sejak saat itu kita memasuki babak keempat, Pak. Babak keempat ini babak mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, periode ini periode di mana penguasanya memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Artinya kita sejak masuk babak keempat, kita memasuki era gelap kepemimpinan kaum kafir. Sementara umat Islam terpuruk, ya, kondisinya. Ya, karena memang Allah mengendaki demikian, ya. Dan ini sudah berjalan selama 102 tahun Hijriah, sejak tahun 1342 Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi, sudah 99 tahun, Pak, sejak tahun 1924. 2024 persis 100 tahun kalau pakai hitungan Masehi. Nah, jadi kita di sekarang ini, di periode keempat ini, tidak lagi merasakan kepemimpinan Islam dan umat Islam, ya, Pak. Ya, makanya saya sering mengatakan di periode sekarang ini, we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin, Pak. Oh, punya, Ustaz. Siapa? Erdogan. Nah, kata yang setuju dengan Erdogan. Yang nggak setuju Erdogan, oh, bukan pemimpin kita dia. Ya. Oh, ada, Ustaz, Raja Salman. Ya, bagi mereka yang kagum sama Raja Salman, iya pemimpinnya, tapi yang enggak, ya enggak. Oh, Taliban, Ustaz. Bagi yang kagum sama Taliban, yang tidak kagum sama Taliban, ya enggak. Ya kan? Oh, Jokowi, Ustaz. Bagi yang kagum sama Jokowi, yang enggak, ya enggak. Kan begitu. Artinya apa? Hari ini kita benar-benar laksana anak-anak ayam kehilangan induk, Pak. Atau dalam bahasa lain, laksana gelandangan kehilangan rumah resmi kita, Pak. Kita punya rumah resmi sekarang. Kita tinggal di bedeng-bedeng. Tahu bedeng? Ya, bahasa Sumatera Baratnya bedengnya, Riaunya. Bedeng, ya. Bedeng itu rumah tidak permanen. Ya. Makanya aneh. Kok tinggal di rumah tidak permanen tapi teriak-teriak, oh, nggak boleh dirubah rumah ini, gitu kan, aneh. Padahal ini rumah mesti diperbaiki, mesti dibenahi. Paham ya, Pak? Paham?
Kan kalau kita lihat rumah orang permanen, Pak, rumah kita bedeng begitu kan, kita rasanya ingin juga punya rumah permanen ya. Itu. Nah, sekarang kita dipaksa oleh situasi kondisi tidak boleh punya rumah permanen, umat Islam ini tidak boleh. Itu. Yang ada tuh rumah singgah lah gitu ya. Halte bis. Ya barangkali halte bis begitu kira-kira ya. Hujan tetap hujanan, panas kepanasan begitu. Sampai kapan? Sampai Allah takdirkan kita memasuki periode kelima nanti insyaallah. Ya, begitu masuk periode kelima, alhamdulillah, rumah kita tegak kembali, Pak. Nah, bila itu, ya jawabannya, wallahu a'lam bissawab. Ya, tapi kita diberitahu sama Nabi tanda-tandanya, ada tanda-tandanya, nah ya. Nah, jadi periode kepemimpinan yang kelima nanti adalah periode kepemimpinan Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, Pak, tapi Al-Mahdi ini gelar, julukan. Artinya satu, laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dua, laki-laki yang ditunjuk Allah menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Begitu. Kapan dia munculnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi hadis-hadis Nabi tentang hal ini cukup banyak. Jadi kalau kita pelajari baik-baik hadis-hadis Nabi, kita bisa menghayatilah kira-kira ya, Al-Mahdi ini kemunculannya seperti apa nanti. Nah, jadi Al-Mahdi ini ketika muncul nanti disebutkan dalam salah satu hadis, "Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi waz zalazil yamla'ul ardh qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman." Artinya, kuberitakan kabar gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, satu. Kedua, banyak gempa berlangsung, ya. Terus yang ketiga, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Hari ini kezaliman ramai atau sepi, Pak? Ramai kezaliman sekarang. Dan semakin ramai. Bukan hanya di negeri kita, Pak, di berbagai negeri hari ini kezaliman itu yang laku, keadilan tidak laku hari ini. Begitu. Nah, sehingga orang mencari keadilan hari ini sulit kali, ya, susah, ya. Yang ada di mana-mana kezaliman. Orang sudah merasa senang, wah ini hukum mati. Begitu hukum mati, ada aturan baru, boleh dicoba dulu 10 tahun. Siapa tahu dia jadi orang baik, dia bertaubat gitu. Nggak jadi hukum mati, ya kan? Apa nggak zalim? Apa nggak tersayat-sayat hati kita, rasa keadilan kita ini kan tersayat-sayat, Pak, ya. Tapi percayalah, ini adalah perjalanan ya yang harus kita alami dan akan berakhir insyaallah taala, ya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada lagi hadis Nabi mengisyaratkan jika Al-Mahdi sudah muncul, maka Allah akan takdirkan ada sebanyak 313 orang alim, orang soleh yang tidak pakai perjanjian ngumpul di Mekah, Pak. Ngumpul di Mekah mereka, jumlah mereka seperti pasukan perang Badar, 313 orang. Nah, mereka rupanya niatnya semuanya sama. Ingin mencari-cari mana laki-laki yang pantas untuk mengatasi semua fitnah yang berlangsung di dunia ini, ya, yaitu Al-Mahdi. Dan mereka temukan laki-laki itu di depan Ka'bah, ya. Dan ketika mereka dapati, mereka meminta dia untuk mengulurkan tangannya. Untuk diapakan? Untuk dibaiat, Pak. Diangkat jadi pemimpin. Tapi laki-laki ini menolak dengan keras. Dia bilang, bukan saya orangnya. Ya, kalian salah. Tapi mereka yakin ini dia laki-lakinya. Sehingga mereka juga memaksa dengan keras. Sampai dalam hadis itu dikatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami, kami akan pukul tengkukmu. Itu istilah, kami akan bunuh kamu kalau kamu tidak mau menerima pembaiatan dari kami. Lalu dikatakan dalam hadis itu, yubayyunahu wa huwa karihun. Akhirnya dia dibaiat dengan perasaan tidak suka. Ya. Jadi Al-Mahdi itu dibaiat dengan paksaan, Pak. Ya, mengapa? Setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama, Al-Mahdi itu orang beriman yang sejati imannya, Pak. Ciri orang yang beriman sejati imannya tidak punya ambisi kepemimpinan, tidak punya ambisi kekuasaan. Ya, dia ingat hadis Nabi yang berbunyi, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah.
posisi jabatan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat. Ya, jadi dia menolak dengan keras. Dia nggak punya ambisi kepemimpinan, Pak. Nggak seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Ya, nggak layak jadi pemimpin pun muncul wajahnya di semua tiang listrik, di semua pohon, di semua dinding-dinding dipasang. Kita dipaksa lihat wajahnya, ya kan? Senang nggak senang begitu. Tapi Al-Mahdi sudah ada 313 orang soleh, orang alim bersepakat. Dia menolak karena dia tahu amanahnya berat. Itu satu. Yang kedua, kenapa Al-Mahdi dibaiat dengan paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Gitu. Kok begitu skenarionya? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi, ya kan? Kalau orang lain tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau musuh tahu jauh-jauh hari Al-Mahdi yang mana, diapakan, Pak? Dibungkus, ya kan? Dibungkus, dikecok-kecok, dilempar ke tong sampah, ya. Nah, jadi begitu, Pak, kemunculan Al-Mahdi itu kata orang Barat out the blue. Out the blue itu tiba-tiba, Pak. Min haitsu la yahtasib, dari tempat yang nggak disangka-sangka, Pak. Ya. Nah, jadi kalau beliau sudah hadir, apa kata Nabi? Fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan al-thalji fa innahu khalifatullah al-Mahdi. Jika kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah khalifatullah Al-Mahdi. Siap, Bapak? Hah? Pak Suratno ketawa nih, artinya Pak, siap ya Pak ya? Semangat ya Pak? Iyalah, Masya Allah. Hijrah Pak ya? Hijrah baiat, Masya Allah ya. Jadi kita harus punya semangat itu Pak ya. Nah, Al-Mahdi ini the certified leader ya. Al-Mahdi ini pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada pemimpin lain yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan buang waktu Pak, nyari-nyari orang yang nggak ada sertifikatnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, lebih baik kita fokus menyiapkan diri dan keluarga kita untuk layak menjadi jundullah, jadi tentara Allah yang dipilih Allah untuk berbaiat, bergabung dengan Safful Mahdi, barisan Al-Mahdi. Nah, jadi Al-Mahdi ini akan memimpin kita Pak di akhir zaman nanti, dan dia dengan izin Allah akan merubah dunia yang sudah penuh kezaliman sekarang ini menjadi penuh diwarnai keadilan, insyaallah ta'ala ya. Dan setelah beliau memimpin sekian waktu, nanti selanjutnya akan datang Isa alaihi salam ya. Jadi Isa alaihissalam ini termasuk min alamati as-sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, bahkan termasuk min alamatil kubra, tanda-tanda besar kiamat. Dan kita meyakini Isa alaihissalam itu akan turun dari langit di antara dua malaikat ya. Dan tentunya tidak seperti orang Nasrani. Orang Nasrani meyakini juga Yesus Kristus akan turun dari langit ya Pak ya. Tapi menurut keyakinan mereka, nanti kalau Yesus turun membangun kingdom of heaven, kerajaan surgawi, semua manusia jadi Kristiani, jadi Nasrani. Kalau kita tidak, kita meyakini Isa alaihissalam turun di akhir zaman menjadi pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam akan mengingatkan semua Yahudi, semua Nasrani, ahli kitab untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW ya. Dan dia akan menjelaskan kalau dirinya tidak pernah mati disalib ya. Dia akan menjelaskan kalau dirinya ini adalah seorang hamba Allah, Nabi Allah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan yuqatilun nas alal Islam. Isa alaihissalam nanti akan memerangi manusia sampai memeluk Islam. Jadi Isa alaihissalam nanti kalau turun di akhir zaman Pak, cuma menawarkan dua pilihan kepada setiap orang di luar Islam. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islam dan engkau akan selamat dunia akhirat. Kalau tidak mau, dibunuh sama Isa alaihissalam. Kok mengerikan begitu Ustaz? Katanya Isa alaihissalam santun. Betul, Isa alaihissalam itu santun. Dijadwal dulu. Dijadwal nanti Isa alaihissalam tegas ya, karena dunia sudah mau berakhir. Masa dunia sudah mau berakhir, Isa alaihissalam sudah turun, orang-orang kafir masih ngeyel juga menolak untuk menerima Nabi akhir zaman dan ajarannya. Ya lebih baik mati.
Makanya nanti akan ada orang-orang ahli kitab memeluk Islam nggak mau, mati lebih nggak mau. Akhirnya pilih apa? Pura-pura masuk Islam. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat murtad lagi mereka. Nah, dalam keadaan lagi murtad, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Pertanda apa? Pintu taubat sudah ditutup. Berarti mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat talambe, ya. Sudah too late, nggak bisa diterima lagi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis-hadis Nabi diterangkan bahwa kepemimpinan Al-Mahdi berlangsung 7 atau 8 atau 9 tahun maksimal, ya. Dipenuhi dengan banyak peperangan, ghazawat, dan diakhiri dengan perang terakhir melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Nah, dalam perang terakhir ini, kaum muslimin yang sedang mengkonsolidasi diri di sebuah masjid di kota Damaskus, ya, menjelang sholat subuh, sedang berdoa antara azan dan qomat, tiba-tiba turunlah Isa alaihissalam di menara putih masjid tersebut, ya. Dan Al-Mahdi yang memimpin sholat subuh itu langsung mempersilahkan Isa alaihissalam memimpin sholat subuh, tapi Isa alaihissalam menolak. Kata Isa alaihissalam, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad daripada umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Maka Isa alaihissalam mendorong Al-Mahdi mimpin sholat, Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi, sekaligus mengumumkan bahwa beliau turun di akhir zaman nanti dari langit bukan membawa ajaran baru, apalagi membawa ajaran Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran para Al-Anbiya wal Mursalin alaihimussalam. Begitu selesai sholat, Isa alaihissalam bilang sama Al-Mahdi, buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, ternyata 70.000 tentara Yahudi mengepung masjid itu, dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Dan begitu Al-Masihud Dajjal melihat di barisannya Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, kata Nabi, Al-Dajjal langsung menjadi seperti garam disiram air, ya. Garam kalau disiram air jadi apa? Meleleh, ya, mencair, ya. Kalau orang Betawi, anak muda Betawi bilangnya ngeper. Dajjal langsung ngeper. Tahu ngeper? Ketakutan, ya. Takut dia, karena dia tahu satu-satunya manusia yang Allah izinkan membunuh dirinya adalah Isa alaihissalam. Lari dia dari medan perang, dikejar sama Isa alaihissalam. Sampai mana? Sampai kota Lut. Lut itu kota di Palestina antara Tel Aviv dengan Yerusalem. Nah, di Babul Lut, pintu masuk kota Lut itu, Isa alaihissalam melempar tombaknya yang menjadi senjata perangnya waktu itu, maka tertancaplah di badannya Dajjal, matilah dia, ya. Diangkat tinggi-tinggi, diperlihatkan darah Dajjal menetes dari ujung tombak beliau. Semua orang beriman melihat itu langsung naik moralnya. Wah, ternyata Dajjal mati juga, ya. Dajjal yang kelihatannya jago sihir itu, jago melakukan hal-hal yang extraordinary, yang sakti mandraguna, ternyata mati juga, manusia juga dia. Sementara orang kafir Yahudi, ya kan, mereka melihat kejadian itu langsung ciut nyarinya, karena pimpinannya mati kan, bahkan Tuhannya. Mereka yakin Dajjal itu kan Rabb. Kan nanti Dajjal kalau muncul mengaku ana rabbukum, aku Rabb kalian. Semua yang jadi pengikutnya mengimani dia sebagai Rabb. Tapi mati, Rabbnya mati. Ya, Tuhan mati. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang terakhir, ya, perang terakhir umat Islam adalah melawan Dajjal, yang mana umat Islam dapat bantuan khusus dari langit berupa bergabungnya Isa alaihissalam. Nah, selanjutnya Isa alaihissalam akan memimpin umat beriman ini di akhir zaman menghadapi kaum mufsiduna fil ard, Ya'juj wa Ma'juj. Tapi saya nggak akan ceritakan karena ini ceritanya panjang lagi, Pak. Intinya yang jelas, di babak kelima ini umat Islam meraih kejayaan dan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sampai-sampai digambarkan dalam hadis itu saking damainya dunia ketika itu, ya, dan berbagai tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan rimbunnya, dengan suburnya, sehingga satu delima bisa mengenyangkan 40 orang, Pak. Ya. Kemudian kedamaian itu sampai ke tingkat anak kecil bermain-main dengan ular tidak ketakutan, karena ular sudah tidak ada bisanya, Pak. Ya. Dan harga kuda menjadi murah. Kenapa murah? Karena sudah nggak ada perang lagi, Pak. Sudah nggak ada perang lagi. Yang harganya agak lumayan adalah kerbau, sapi, karena digunakan untuk bercocok tanam. Ya. Jadi di zaman nanti Isa alaihissalam memimpin,
maka umat ini akan mengalami kedamaian sampai ke tingkat kesibukannya hanya dua. Kalau nggak bercocok tanam, beribadah. Ya, hanya itu saja kesibukannya. Ya, baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau boleh kita buat ringkasan hadis periodisasi itu, kira-kira seperti ini, Pak. 5 fase, 5 babak perjalanan umat ini, dan ada kondisi naik turun, Pak. Seperti ini, ya. Jadi 13 tahun pertama perjuangan Nabi para sahabat masih di bawah garis merah dalam keadaan umat lemah. Kemudian 10 tahun berikutnya umat menanjak ya, sampai puncaknya ya setelah 10 tahun Nabi memimpin, Masya Allah. Kemudian era Khulafa ar-Rasyidin ya selama 30 tahun masih di atas garis merah. Kemudian era Mulkan Adon selama 1302 tahun juga masih di atas garis merah. Tapi di ujungnya Allah takdirkan terjadi sunnatut tadawul tadi, Pak, sunnah pergiliran ya. Umat tadinya berjaya menjadi terpuruk ya, maka di babak keempat ini kita di bawah, Pak, terpuruk, Pak. Tapi nanti insya Allah di babak kelima kita naik lagi, Pak. Kita meroket ya. Meroket dalam arti sebenarnya, Pak, bukan meroket cuman janji saja ya, benar-benar meroket dalam arti sebenarnya ya. Dan dalam semua bidang, semua peradaban, semua budaya, semua kita akan menanjak lagi insya Allah. Nah, selama kita dulu memimpin, Pak, 1342 tahun Hijriah, umat Islam berjaya memperkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Nah, ketika kemudian kita masuk ke babak keempat sekarang ini, ya, yang sudah 102 tahun Hijriah, umat Islam kalah. Kira-kira Yahudi Nasrani mau meneruskan tidak sistem iman tauhid, Pak? Mau tidak mereka meneruskan? Ya tidak mau lah. Karena mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka perkenalkan sistem apa? Sistem berfondasikan kekufuran dan kesyirikan, Pak. Makanya dunia kita sekarang kacau balau. Kita ini dunia yang tatanannya tidak dikelola dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Makanya kacau, Pak. Ya. Ini kita sekarang hidup di bawah naungan kepemimpinan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Jangan lupa Nabi pernah bersabda, siapa itu para al-maghdubi alaihim yang dimurkai Allah? Seorang sahabat tanya, sabda Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Siapa itu ad-dallin yang tersesat dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humun Nasara, mereka kaum Nasrani. Bayangkan, Pak, yang mimpin dunia sekarang, yang dimurkai Allah dan yang tersesat, yang mimpin kita sekarang. Gitu. Maka wajar kan dunia jadi kacau, kan? Wajar tidak? Ya wajar, dunia kacau sekarang. Karena jauh dari Quran dan sunnah, ya. Tapi insya Allah ini semua ada gilirannya. Makanya ayat ini saya perkenalkan lagi, ya. Saya ingatkan lagi bahwa ini semua ada gilirannya. Dan tugas kita sekarang adalah sabar, istiqomah, binaul iman wa tauhid, membina diri dan keluarga kita agar benar-benar memenuhi kriteria ciri-ciri jundullah, tentara Allah. Dengan harapan kalau Al-Mahdi bila-bila masa, kata orang Malaysia, tiba-tiba muncul, ya, mudah-mudahan kita sudah siap untuk segera dimasukkan Allah dalam daftar, ya, Safful Mahdi, ya, barisan Al-Mahdi insyaallah ta'ala. Demikian saya kira untuk malam hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini tidak membuat bapak dan ibu makan nggak nyenyak, ya, makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya. Tapi semakin bergairah, ya, karena memang ini era di mana kita dituntut bergairah, Pak, dalam berjuang.